Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas apa yang dimaksud dengan klise dalam novel. Mengapa klise itu tidak bagus dalam penulisan novel, mengapa harus menghindari, dan bagaimana cara menghindari klise dalam penulisan novel. Nah, untuk selengkapnya saya akan mengajak teman-teman untuk langsung melihat dalam video kita selengkapnya berikut ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan bagaimana menghindari klise dalam penulisan novel, mari kita awali pembahasan kita dengan melihat apa sebenarnya arti dari klise itu sendiri. Klise secara mudah dapat diartikan sebagai sebuah ekspresi yang dulunya adalah sesuatu yang inovatif, namun kehilangan nilai estetikanya karena terlampau sering digunakan. Klise sebenarnya memiliki jangkauan yang lebih luas dalam sastra. Ini termasuk kata-kata, istilah, kalimat, trope, karakter, hingga plot bahkan setting cerita sekalipun. Itu adalah pengertian dari klise dalam penulisan. Lantas, mengapa klise dalam penulisan novel itu harus dihindari? Alasan paling sederhana mengapa klise dalam penulisan novel, cerpen, serial komik, atau apapun bentuknya dalam penulisan karya sastra harus dihindari adalah karena ia memberikan kesan bahwa Anda sebagai penulisnya adalah orang yang malas dan tidak memiliki pikiran orisinal Anda sendiri. Artinya, dengan menggunakan klise, Anda akan diidentifikasi secara tidak langsung sebagai seorang penulis yang malas dan tidak memiliki ide-ide asli dari diri Anda sendiri. Itu adalah alasan terbesarnya. Nah, setelah memahami arti klise dalam penulisan novel dan mengapa klise juga harus Anda hindari, sekarang kita masuk pada tip yang sebenarnya bagaimana cara menghindari klise dalam menulis novel. Setidaknya ada 10 tips yang bisa Anda gunakan untuk menghindari klise dalam proses penulisan novel. Nah, apa saja tipsnya? Mari kita lihat dari yang pertama. Yang pertama untuk menghindari klise dalam menulis novel adalah jangan mencuri atau meminjam dongeng. Artinya, jika Anda menemukan sebuah klise yang Anda ingin menulisnya menjadi cerita versi Anda sendiri, pertimbangkan dulu secara ketat klise tersebut. Jika Anda hanya mengenakan cat baru, tampilan baru, dan pakaian baru pada klise itu tanpa ada improvisasi inti dari klise itu sendiri, maka sebaiknya Anda hindari. Itu adalah salah satu bentuk klise yang membunuh imajinasi manusia. Artinya mungkin Anda memiliki satu dongeng atau satu cerita yang menurut Anda sangat bagus. Karena ia sudah terbukti dramatis dan menarik bagi pembaca. Tapi ketika Anda menggunakan, mencuri dan meminjam ide cerita seperti itu tanpa memiliki kemampuan untuk membangunnya menjadi sesuatu yang lebih menarik, maka Anda akan terjebak di dalam klise. Dan itu sama sekali bukan hal yang menarik sebagai penulis. Yang kedua untuk menghindari klise dalam menulis novel adalah dengan menghindari godaan sensasional. Artinya pada umumnya para penulis sangat tergoda untuk menulis dengan subjek yang dramatis. Dan itu sesuatu yang wajar. Peperangan narkoba, pembunuhan, penculikan, aborsi, kecelakaan mobil, amnesia, dan perang adalah hal yang dramatis dalam penulisan.
Dan tentu saja karena dramatisnya itu banyak penulis yang mengadopsinya. Penulisan dengan ide mentah dramatis dapat benar-benar menjadi klise jika tidak ada penambahan bagian lain yang membuatnya lebih khas. Ini hampir sama dengan tips yang pertama, bahwa ketika Anda terjebak godaan ingin menghadirkan sebuah cerita yang sensasional, yang dramatis kepada pembaca, Anda cenderung mengadopsi cerita yang memang terasa sudah sangat dramatis yang biasa pembaca terima. Dan itu kadang-kadang menjebak Anda dalam sebuah klise ketika tidak ada hal lain atau unsur-unsur improvisasi yang jauh lebih menarik ketika menyajikan cerita tersebut. Jadi tips yang kedua adalah dengan menghindari godaan sensasional jika godaan itu sendiri tidak memberikan Anda satu kesempatan untuk berimprovisasi menghadirkan cerita yang lebih menarik daripada semula. Yang ketiga, untuk menghindari klise dalam menulis novel adalah menyampaikan cerita dengan jujur dan benar. Artinya, keinginan untuk menyampaikan cerita secara dramatis, namun kadang-kadang justru menciptakan klise yang kesekian kalinya. Menulis dengan dramatis itu memang bagus, namun jika untuk itu Anda harus tidak jujur dan justru bergelut dengan klise, maka ini akan menjadi hal yang buruk. Jujur yang dimaksud di sini bisa jadi Anda memiliki satu ide cerita yang sebenarnya bukan milik Anda sendiri. Nah, karena hal itu Anda kadang-kadang cenderung terjebak dalam klise karena itu adalah bukan ide Anda sendiri. Jadi Anda menulisnya bisa saja tidak sebagus orang yang memiliki ide tersebut. Nah, itu kadang-kadang ketidakjujuran itu, ketidaktulusan itu menjebak seseorang untuk penulisannya masuk dalam ranah yang klise. Kemudian tips yang keempat untuk menghindari klise dalam novel adalah dengan mempraktikkan ketulusan. Artinya, jika memang satu materi penulisan Anda dapat berdasarkan imajinasi dan pengalaman Anda sendiri, maka Anda berhak mengklaimnya. Namun, jika itu bukan sesuatu yang orisinil berasal dari diri Anda sendiri, maka Anda sebaiknya jangan pernah mengklaimnya sebagai milik Anda. Tulus dalam hal ini berkaitan pula dengan menceritakan sesuatu yang memang hanya Anda dapat menceritakannya. Tentu saja ini tidak membatasi Anda untuk menulis hal yang bukan kisah Anda sendiri. Namun untuk menghindari klise dalam penulisan, pastikan Anda menulis sesuatu yang memang Anda paling tepat untuk menceritakannya. Nah, orang sering terjebak dalam klise karena mengambil ide cerita orang lain dan menuliskannya berdasarkan menuliskannya dengan menganggap hal itu adalah milik mereka sendiri. Padahal ketika mereka mencoba untuk menulis dengan cara seperti itu, mereka akan terjebak dengan cara penulisan yang sudah dilakukan berulang kali oleh orang lain dan menghilangkan kesempatan bagi pembaca untuk mengenal gaya penulisannya sendiri. Padahal jika Anda mempersiapkan diri atau menyediakan diri Anda untuk menulis satu cerita yang Anda memang paling menguasai cerita tersebut, itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Yang kelima, untuk menghindari klise dalam penulisan novel adalah dengan jangan terburu-buru. Seringkali seorang penulis pemula terjebak dalam klise ketika ia merasa bahwa kisahnya sendiri tidak menarik bagi pembaca. Untuk alasan ini, dengan terburu-buru, kemudian ia mencari satu materi sensasional untuk ia tulis yang pada kenyataannya adalah bagian dari sebuah klise. Nah, teman-teman, ketika Anda menulis sebuah novel, menulis sebuah cerpen atau sebuah karya sastra, Anda kemudian tidak yakin bahwa cerita yang Anda miliki adalah satu cerita yang menarik. Dengan terburu-buru Anda kemudian mengambil cerita milik orang lain.
dan itu adalah sebuah klise. Nah, ini menjadi satu hal yang harus Anda hindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya adalah dengan misalnya Anda lebih mendalami cerita Anda sendiri tersebut. Anda bisa melakukan riset, mengembangkan plotnya, membangun settingnya terlebih dahulu sebelum benar-benar menuliskannya. Jadi Anda sediakan waktu Anda untuk mempersiapkan keseluruhan bangunan cerita sebelum Anda dengan terburu-buru menuliskannya. Karena keterburu-buruan ini seringkali menjebak seorang penulis pemula untuk masuk dalam ranah klise yang sekali lagi itu membuktikan bahwa dirinya adalah seorang penulis yang malas. Tips yang keenam menulis novel untuk menghindari klise adalah dengan jangan terjebak kenyamanan. Artinya, klise biasa berisi plot yang nyaman, setting yang mudah dan nyaman, karakter yang nyaman, konflik yang nyaman, bahkan ending cerita yang juga nyaman. Itu biasanya klise sudah ada seperti itu. Jadi, plot yang nyaman itu mematikan imajinasi. Itu juga membunuh kreativitas dan keaslian seorang penulis. Ini tidak lebihnya ketika Anda nampaknya hanya menelusuri sebuah satu jalur yang sudah ada. Itu sudah ada jalurnya. Jadi sudah ada petanya di mana harus berbelok, bagaimana berbeloknya segala macam. Dan itu sudah sangat tidak menarik lagi. Nah, kenyamanan seperti itu dalam menjiplak klise akan mematikan kreativitas. Artinya, jika Anda tertarik untuk menggunakan klise karena kenyamanannya yang tinggal salin, Anda secara tidak langsung akan menghalangi diri Anda sendiri untuk memberikan satu pengalaman orisinil untuk pembaca berdasarkan imajinasi Anda sendiri. Nah, itu hal buruk dari klise yang menjebak Anda dengan sebuah kenyamanan. Selanjutnya, tips yang ketujuh dalam menghindari klise pada penulisan novel adalah dengan menyoroti yang biasa secara proporsional. Artinya, Anda menghindari klise dalam novel dapat dilakukan dengan salah satunya menaikkan materi yang biasa-biasa saja lebih tinggi dari klise. Beri bagian klise secukupnya, namun pada bagian yang terlihat normal, biarkan pembaca untuk melihatnya secara lebih komprehensif. Artinya teman-teman semua, ketika Anda menulis sebuah cerita, tentu saja tidak semuanya adalah bagian dari klise. Nah, ketika bagian dari klise yang bukan bagian dari klise biasanya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, yang biasa-biasa saja ini jangan ditenggelamkan dengan membahasnya terlalu sedikit atau hanya menyinggungnya dengan sekelumit, bahkan dihilangkan sama sekali. Untuk membuat tulisan Anda terhindar dari klise, Anda harus mengangkat yang biasa-biasa ini secara proporsional. Jika misalnya Anda menulis klise bagaimana seorang yang mendapatkan uang banyak menghamburkan uangnya di udara, itu adalah salah satu jenis klise. Nah, bagaimana jika itu dibuat lebih biasa-biasa saja? Orang yang mendapatkan uangnya, kemudian dia menabung, kemudian bisa jadi dia pelit karena sebelumnya dia belum pernah mendapatkan uang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita menaikkan sesuatu yang biasa-biasa saja untuk lebih proporsional dalam jangkauan pembaca. Artinya, yang klise dapat lebih tertutupi dengan sesuatu yang lebih normal. Oke, selanjutnya tips yang ke-8 untuk menghindari klise dalam novel adalah dengan menjauhi melodrama. Melodrama adalah satu adegan dramatisasi yang berlebihan sehingga corak orisinalitasnya sendiri menjadi sangat kabur. Dalam sudut pandang lain, melodrama adalah ketika Anda menggambarkan antagonis sebagai penjahat yang benar-benar jahat dan protagonis adalah korban yang penuh dengan cahaya kebaikan.
Ini sangat dekat sekali antara melodrama dengan stereotip. Nah, ini adalah salah satu cara yang harus dihindari dalam penulisan novel. Melodrama ataupun stereotip ataupun klise itu sama tidak bagusnya bagi seorang pengarang. Ketika Anda menggambarkan seorang penjahat dengan pakaian serba hitam, dengan wajah sangar, dengan tato, dengan wajah yang penuh jambang, kumis tebal dan lain sebagainya, ketika Anda menggambarkan penjahat seperti itu, Anda sudah terjebak dalam klise. Karena pada kenyataannya ada lebih banyak penjahat yang wajahnya itu biasa-biasa saja, tapi mereka memiliki tabiat yang jahat dan memiliki kemampuan untuk berbuat kejahatan yang luar biasa. Pada beberapa jenis klise dengan bentuk melodrama seperti ini, stereotip juga memegang kendali yang parah. Dalam penulisan novel dan apapun sebenarnya, baik klise maupun stereotip, sekali lagi adalah sama-sama bukan hal yang bagus. Selanjutnya, tips yang ke-9 yang juga Anda bisa gunakan untuk menghindari klise dalam menulis novel adalah dengan memberi lebih banyak ruang pada kenyataan. Plot yang nyaman, konflik yang nyaman, bahkan hingga susunan kata demi kata yang juga tinggal poles dapat Anda hindari dengan memberikan kenyataan yang sesungguhnya untuk tampil di permukaan. Jadi ketika Anda masuk dalam satu materi dengan klise yang kuat, coba tanyakan pada diri Anda sendiri, apa sebenarnya yang umum terjadi dalam kondisi tersebut. Misal contoh gampangnya begini teman-teman. Ketika Anda menulis cerita yang biasa hadir dalam sebuah sinetron, bagaimana seorang yang tertabrak mobil kemudian tiba-tiba hilang ingatan. Nah, itu adalah sesuatu yang melodrama, sesuatu yang berlebih-lebihan karena ada lebih dari 90% orang yang tertabrak sepeda motor atau tertabrak itu tidak pernah terjadi amnesia. Nah, bagaimana kemudian mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya untuk menghindari sebuah klise? Ia bisa patah tulang, ia bisa luka, kepalanya bisa misalnya terluka, ia bisa lecet, tapi mengapa Anda harus memilih amnesia? Itu adalah salah satu bagaimana kita menghindari klise dengan menaikkan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata berdasarkan hukum kebiasaannya. Selanjutnya, tips yang terakhir atau tips yang ke-10 untuk menghindari klise dalam penulisan novel adalah dengan membatasi melodrama melalui substansi. Nah, adegan menampar, melemparkan air minum ke muka lawan bicara, berteriak histeris atau bahkan sesengukan di atas pemakaman adalah bagian dari melodrama. Tapi apa intinya dari hal tersebut? Jadi apa intinya dari hal tersebut? Apa substansi paling penting dari semua adegan yang sangat dramatis seperti itu? Intinya teman-teman semua, pembaca harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa inti dari semua rangkaian kejadian dalam novel atau kisah fiksi yang Anda tuliskan tersebut. Anda membangun klise tentang orang yang tertabrak mobil kemudian amnesia, orang yang masuk rumah sakit, orang yang misalnya mati terus menjadi hantu dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya bentuk dari klise yang sering sekali kita dengar. Tapi pertanyaan pentingnya adalah apa inti dari semua itu? Nah, ketika Anda masuk pada inti cerita sebagai pesan penting bagi pembaca, Anda akan masuk ke dalam ranah substansi. Nah, substansi ini jika Anda munculkan ke permukaan akan mampu sedikit banyak menghindarkan Anda dari menulis sebuah kisah fiksi yang menjiplak klise. Baiklah teman-teman semua, itu adalah 10 tips yang dapat Anda gunakan untuk menghindari klise dalam proses penulisan novel, cerpen, atau jenis karya sastra lainnya. Jika Anda mengalami kendala dalam menulis kisah Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami di blog penulisgunung.id. Kami juga melayani jasa ghostwriting untuk penulisan fiksi, non-fiksi, novel, karya ilmiah, dan lain sebagainya.
Samping itu, penulis Gunung ID juga membuka kelas menulis online dan bimbingan menulis privat yang targetnya langsung buku Anda siap untuk diterbitkan. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.